Halo, iya. Kenapa kenapa tadi recordingnya nggak lanjut ya, anjir? Ya welcome YouTube. Sorry, sorry, sorry. Iya, aku pikir tadi aku udah klik recording, anjir. Ternyata belum. Iya, nggak apa-apa deh. Ya kalau kalau apa ya kalau yang nontonin di YouTube biasanya pertama mereka nggak akan mantengin dari awal. Beda kayak yang di reality. Yang kedua ya soundnya bakal kedengeran agak beda dengan yang di reality. Mungkin sama-sama pelan sih, iya. Ya, yang kayaknya itu kayaknya udah tebakanku doang sih, tapi kayaknya cukup pasti ya, soalnya sama-sama pelan. Cuma uh, aku bilang beda soalnya mic yang aku pakai buat di YouTube sama buat di realitinya beda, jadi ya harusnya juga beda kan. Telan micnya nggak gitu no ya, nggak gitu cara kerjanya. Aku nggak tahu ya cari duit di YouTube tuh maksudnya kayak banyak yang apa sih, aku banyak dikasih tahu, banyak yang udah dah lu YouTube-nya dimonetize aja kayak gitu. Terus pertanyaanku selalu satu sih soal itu, kenapa sih sekarang apa-apa harus dimonetize aja? Kenapa aja harus ya, maksudnya aku nggak bisa menikmati sesuatu sebagai hobi lagi kah aja? Iya, I mean udah mas sekarang aku ngegambar dimonetize ya. Terus aku, iya aku ngegambar sekarang sekarang dimonetize. Sekarang aku bahkan bahkan ya hal sederhana kayak baca buku pun sekarang aku dimonetize aja. Iya, aku sekarang baca buku tuh emang, ya emang dibayar per karakternya. Terus kayak ngegambar pun aku dibayar per apa ya, per slide-nya gitu. Cuma masa aku bikin video juga harus dibayar kan? Gak usah lah semuanya, gak usah lah ya semuanya harus di monetize gitu. Ya I mean gini-gini aku butuh sesuatu hal yang masih bisa aku nikmatin sebagai hobi sebenarnya, yang udah nggak perlu apa ya, yang udah nggak perlu mikir ini harus apa sih, harus ekspektasinya sesuai seperti yang klien mau, atau yang apa ya, atau yang speed worknya emang harus sekian sekian workload per hari atau per jam gitu. Enggak kan ya anjir. Agak, iya aku agak triggering sih soal, bang YouTube lu udah dapat duit belum? Kenapa sih kalian segala harus dari mana-mana kudu dapat duit anjir? I mean ya aku tahu duit itu penting ya, itu esensial buat buat survive, tapi kan nggak semuanya melulu harus soal itu ya. Iya, aku pun masih butuh untuk bersenang-senang manajer. Iya, masa hal yang ku nikmati sebagai hobi semuanya harus harus dimonetize aja. Iya, dan lagi aku juga nggak, duit mah nggak kurang-kurang banget ya, maksudnya cukup lah eh. Kayak aku lagi nggak kepepet-pepet banget juga soal duit kecuali emang lagi kepepet ya udah gue monetize gitu. Tapi iya kan, kayak gitu aja. Aku bisa nggak, masih bisa ngambil job MC atau job, iya atau job begituan dengan ya udahlah nggak usah dibayar juga nggak masalah ya. Hitung-hitung apa ya, hitung-hitung manggung gratis atau hitung-hitung ya kayak gini kan, manggung gratis men. Aku nggak perlu nego, aku nggak perlu apa ya, aku nggak perlu riset sebenarnya, nggak perlu riset panggung, aku nggak perlu nego sama sama yang punya event. Ya udah, panggung-panggung lu bebas, lu mau ngapain deh. Tapi nggak tahu sih ya. Biasanya sih kalau kalau aku siklusnya gitu sih, jadi aku nikmatin dulu sebagai hobi, terus ntar kalau udah terbiasa, kalau udah bosan sebagai hobi, ntar jadi ada, ya pada akhirnya jadi monetize juga gitu. Sama kayak ngegambar, sama kayak nulis kayak gitu. Kayak aku udah kenyang nih menikmati ini sebagai hobi, jadi ya udah,
waktunya dimonetize. Tapi ya sebelum 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 kenyang dinikmati sebagai hobi, ya biarkan aku menikmati ini sebagai hobi, oke? Jadi udah lewat 15 menit belum sih? Udah ya. Gaji YouTube gak gede ya. Hobi apa? Iya, aku kadang kemarin sih sempet kayak apa ya, kayak gambar tuh pengen aku monetize dari hobi, tapi ternyata ya kalau lu misalnya gambar sebagai hobi gitu ya, lu seneng gitu, lu nikmatin prosesnya. Tapi kalau lu mau mau bikin ngegambar atau hobi lu itu sebagai profesi, ada banyak penyesuaian yang harus lu lakuin. Iya, salah satunya adalah mungkin dalam prosesnya lu nggak akan lagi menikmati pekerjaan itu, karena emang konteksnya udah jadi pekerjaan. Makanya apa ya, seenggaknya kalau kalau masih masih pengen lu nikmatin sebagai hobi, ya udah nikmatin aja dulu sebagai hobi. Ntar mah kalau udah ada apa ya, udah dibayar profesional, udah ada udah ada kayak klien, udah ada ekspektasi dari orang lain atau dari audiens atau dari klien, ntar lain lagi feelnya. Ntar bakal ada kayak beban tanggung jawabnya gitu buat buat ngerjain itu, yang kadang nggak selalu menyenangkan sih hal semacam itu. Ya kayak ada saatnya, aduh ini aku kudu ya, hari ini aku lagi nggak mood buat ngegambar, atau hari ini aku lagi nggak mood buat nulis, tapi udah harus atau gimana. Ntar nggak dapet duit, katanya butuh duit. Itu teh ada yang namanya apa sih istilahnya kalau nggak salah, value proposition gitu, value proposition ya, atau apalah itu. Jadi kayak kayak apa ya, kayak dalam bernegosiasi, cara kita untuk menentukan posisi kita dalam negosiasi itu adalah dengan melihat value yang kita miliki. Ya kayak gitu, kayak apa ya, kayak misalnya uh, aku kepepet nih, aku butuh duit. Iya, lagi kepepet bayar bayar tagihan atau bayar cicilan kayak gitu. Bulanan ini ya belum belum nutup, aku butuh duit. Terus nego lah dengan klien atau ketemu klien, terus ada nego di situ. Ntar bakal dicek value propositionnya kayak gimana, apa sih value proposition gitu yang bener ya, pokoknya antara antara sebutuh apa lu dengan duit dan sebesar apa beban kerja yang sanggup lu kerjain di saat itu tuh bakal bakal dipertimbangkan. Kayaknya aku nggak butuh banget duit sampai harus ngambil kerjaan seperti itu, atau aku butuh banget duit makanya kerjaan macam apapun bakal aku kerjain kayak gitu. Harus di apa ya, harus balance sebenarnya. Kayak aku sendiri pun sebisa mungkin jangan sampai apa ya, jangan sampai memposisikan diri aku di posisi yang sedesperate itu, yang mengharuskan aku atau ya yang mengharuskan aku ngambil kerjaan macam macam apapun. Soalnya kemungkinan besar kamu bakal ngambil pekerjaan yang gak menyenangkan cuma buat memenuhi kebutuhan lo doang saat itu. Jadi hidupnya harus benar-benar balance kayak gitu. Kayak iya, kayak kalau apa ya, kalau duit simpanan ada gitu, maksudnya aku nggak kepepet, aku bisa nolak certain ya certain job yang aku nggak terlalu suka buat kerjain, atau aku nggak terlalu semangat buat kerjain. Jujur itu pekerja apa, jujur itu hal yang aku pribadi mengakui kalau aku telat pelajarin itu. Iya, seandainya aku belajar itu lebih awal gitu ya, atau seandainya itu diajarkan di sekolah gitu ya, mungkin hidupku bakal lebih mudah aja. Ya soalnya
nggak apa-apa ya, aku mengkritik dengan agak keras sebenarnya sistem pendidikan di negeri ini. Kita tuh diajarkan untuk jadi pegawai sebenarnya. Iya. Jadi iya, kalau dengan mindset pegawai, kita nggak perlu belajar hal semacam itu kalau jadi pegawai. Pegawai mah asal keterima kerja, kerja dengan baik, terus perusahaannya juga baik, aman hidup lo. Tapi kan hidup tuh nggak mesti selalu jadi pegawai kan. Ya itu apa sih itu, makanya aku bilang harusnya aku sadar hal itu lebih awal. Iya, soal apa ya, soal value proposition atau soal soal negosiasi itu harusnya aku pelajari itu dari awal, apa sih, lebih awal. Tapi tidak, balik lagi sih, nggak semua orang kok yang apa ya, yang hidupnya pengen dijalanin sebagai seorang freelancer kayak gitu. Kita freelancer tuh kalau di KTP apa sih, kan nggak mungkin freelancer ya, wira swasta gitu. Iya kali ya. Iya, soalnya cakupan kerja kita kan luas ya. Nggak mesti ngerjain satu hal yang sama selama berbulan-bulan, bahkan berminggu-minggu. Makanya kadang kalau aku apa sih, karena semenjak berniat menjadi freelancer, aku sangat-sangat terbuka terhadap segala macam hal yang bisa aku pelajarin kayak gitu. Aku apa ya, iya, jadi kayak aku ya, ilustrasi oke, literasi oke, belakangan belajar apa sih, eh, composing musik juga oke, supaya cakupan kerjaku makin luas. Iya, kalau cakupan kerjanya makin luas kan, si apa ya, si kemampuan apa ya, kemungkinan aku untuk dipekerjakan tuh makin makin gede juga. Iya, dulu sempet nyobain coding juga, terus sama editing. Tapi nggak tahu sih, aku ngerasanya seru-seru aja sih begitu. Dari dulu aku selalu mikir, kalau kelak aku kerja gitu, aku nggak mau selalu ngerjain hal yang sama berulang-ulang kayak gitu, sampai berbulan-bulan gitu ngerjain hal yang sama. Kayak dulu waktu apa sih, waktu waktu masih STM pun ya, di akhir tahunnya kan aku kayaknya aku nggak lulus dari sekolah, kayaknya nggak akan kerja pabrikan deh. Iya, kayak waktu itu aku prefer bikin bikin submisi komik aja kali ya ke Gramet. Soalnya dulu kalau kalau ngerjain komik, pertama aku suka gambar dulu dan aku suka nulis. Jadi at least aku bisa ngerjain hal yang aku suka kayak gitu. Dan sepanjang perjalanannya, kalau bikin komik tuh kamu nggak akan ngerjain halaman yang sama selama berbulan-bulan kayak gitu. Lu nggak akan ngerjain gambar yang sama berbulan-bulan. Paling satu hari satu satu halaman tuh udah paling lama. Ya besoknya halaman lain lagi kayak gitu. Terus aja begitu. Tapi setelah 10 tahun aku mulai anjir, ngegambar lagi men. Shit. Iya, makanya nggak 10 tahun sih, kayak setelah 5 tahun 7 tahun dari itu, kayaknya aku butuh hal lain deh selain ngegambar untuk dikerjain. Udah mulai monoton gitu. Iya, terus udah ngerjain hal lain, aku sekarang mikir, kayaknya aku udah mulai kangen ngegambar lagi deh. Aneh emang nih orang. Iya, tapi ya nggak tahu sih, aku nikmatin aja sih si prosesnya. Lu bayangin kalau aku kerja di kantor dengan attitude seperti itu, anjir, kelar hidupku. Lu maunya apa dah? Soalnya jarang sih kerjaan belakang meja atau kerjaan lapangan yang adventurous atau yang serandom itu. Nggak tahu sih, kecuali lu emang 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 emang
pindah-pindah kerja setahun sekali ya mungkin ya, tapi aku rasa itu juga bukan hal yang bagus untuk dilakuin. Ya udah, kayaknya aku masuk ke cerita aja ya. Udah setengah jam anjir. Ya serius, malam ini aku lebih conserve. Ya malam ini aku lebih conserve energi. Kayaknya aku broadcastnya nggak seheboh kemarin heboh banget ay. Gila men, dari jam 6 aja. Iya, ngetes gear ya, tapi gila men dari jam 6. Malam ini mah aku take it slow aja deh. Maksudnya settingannya juga nggak aneh-aneh, komputerku juga offline. Terus gak ada hal yang superficial terjadi di sini, semuanya berjalan normal seperti biasa. Iya, aku nggak sambil conjure the devil gitu. Nggak, musiknya aku masih pakai musik dari YouTube. Aku nggak aneh-anehin pakai musik dari desktop. Dan ya aku harap malam ini berakhir seperti hari-hari broadcast pada umumnya. Ya men, asli aku masih agak capek dan kayaknya karena berhubung bentar lagi akhir tahun, kayaknya aku harus beresin kerjaan tutup buku juga udah ini. Jadi ya a little heads up aja kalau buat yang nanya, Dal kok lu lemes banget? Enggak, aku conserve energi. Oke, di buku cerita kapal kertasnya malam ini udah sampai di chapter 11. Tadi aku sempat baca sedikit. Ini mulai kerasa kayak novel teen lit yang dulu waktu sekolah si Nur tuh sering sempet ngeracunin aku, Wen baca dong anjir. Ya dia sempat baca teen lit, terus kayak nawarin gitu aku buat baca teen lit semacam ini. Dulu aku menolak mentah-mentah, kayak enggak, bacaanku dulu air gear. udah iya, bacaanku kayak komik kayak air gear atau fairy tale atau Naruto. Aku nggak begitu baca sih. One Piece mungkin beberapa arc-nya ada yang aku suka, tapi dulu yang aku dulu edgy sih. Iya. Terus di rekomendasiin Teen Lit, aku menolak dengan iya, menolak begitu saja gitu, nggak aku kasih kesempatan buat baca bukunya. Dan sekarang setelah baca cerita kapal kertas ini, aku bisa ngerti kenapa dulu aku menolak baca Teen Lit. Gimana ya, ntar deh mungkin pas sepanjang baca aku bakal ngasih beberapa komentar di sana sini. Yoi. Ya udah, kita lanjut ke cerita ya. Kita di chapter 11, judulnya Selagi Ada. Sorry, itu pasti berisik banget ya kena mic. Aku ingin menjadi kerah seragamu, menjadi satu dan terus melekat dalam lehermu, kemanapun kamu mau. Aku ingin menjadi isi kepalamu, yang selalu jadi wujud pertanyaan sekaligus jawaban atas segala kegamanganmu. Aku ingin menjadi panas terik cahaya mentari, yang bisa menyentuh wajahmu, pipimu, bibirmu tanpa malu-malu. Aku ingin menjadi kamu, agar tak merasakan getirnya perih cinta, bertepuk sebelah tangan seperti aku. Oke, ceritanya diambil dari sudut pandang Deva. Terakhir si Aprilnya tuh dia kayak dijebak gitu di toilet belakang sekolah. Iya. Yeah. Dev, lu liat April gak, dia kemana? Seseorang berambut sebahu tiba-tiba berlari menodong gue dengan raut wajah yang setengah cemas, setengah ingin marah. Ia tiba dengan ketiga orang lainnya di belakang. Belum sempat gue pahami, dia berbicara lagi. Sorry, lo pasti gak kenal gue sama sekali. Dia menunjukkan name tag-nya. Monica, gue sahabatnya April. Cara berbicaranya tegas, tipikal perempuan yang sepertinya punya pendirian tinggi seperti April. Monica sepertinya memang dibesarkan dari keluarga utuh yang menjunjung tinggi keberanian. Lo tahu tadi dia jalan kemana? Hanya itu yang bisa keluar dari mulut gue. Asli, suasana berubah jadi deg-degan banget.
Memang gue nggak tahu posisi dia di mana kan. Gue aja menghabiskan waktu istirahat buat konsultasi sama Mekar. Toilet belakang sekolah, celetuk salah satu temannya yang di belakang. Duh, gue jadi nggak enak sama mereka. Mereka tahu gue, tapi gue nggak paham sama masing-masing nama dari mereka. Dia bilang dia bisa sendiri dan nggak mau ditemenin, tambah Tiara. Wait, gue menghela nafas sebentar. Pusing, keringat dingin mulai membasahi pelipis gue, bahkan menjalar ke seragam yang gue pakai. Rasanya seperti banyak benda-benda terbang yang bertabrakan di dalam kepala gue. Kalau motor gue harus ditinggal semalam di sekolah, pasti Praya dan Papa bakal nanyain kemana perginya Kupi. Kayaknya mereka lebih khawatir kalau Kupi gak balik deh dibanding gue. Gue gak mau kena tamparan lagi, kena cambuk lagi. Yang kemarin aja rasa sakitnya masih ngebekas, apalagi kalau ditambah. Gue juga cemas sama April, tapi masa iya dia hilang di sekolah sendiri gini sih? Tapi ini kunci motor gue hilang juga. Impulsif gue bicara demikian tanpa dipikir kembali. Cowok tolol. Monica mendorong dada gue cukup kencang, membuat gue refleks hampir jatuh. Lo egois, Dev. Juara umum tapi nurani hilang gak tahu kemana. Monica menyemprot gue lagi. Sampai di situ, gue jadi sadar bahwa yang berhadapan dengan gue saat ini adalah juara debat cepat tepat politik. Pantesan dia berani banget tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sorry, gue blunder banget sekarang. Ngaco banget gue saat ini. Bener-bener deh. Ini tatapan udah kosong banget kayak minta buat istirahat aja, tapi dipaksa menghadapi realita yang makin parah. Ini anak-anak bukannya masuk kelas malah pada ngumpul di sini lagi. Lo kira ini lenong apa? Ditonton banyak orang segala. Ini sedati Rama. Ada apaan sih kok jadi kayak sekolahan yang gak ada integritas gini? Dev, Monica bersuara lagi. Kini sambil menggenggam kerah seragam gue. Tolong jadi cowok jangan bangsat-bangsat banget ya. Kalau lo gak suka ke April, bilang. Monica hendak menampar gue karena mungkin gemas melihat tingkah laku gue. Mau maju atau mundur jelas tak ada bedanya. Jangan cuma bisa cari pelampiasan lo bangsat. Brooke. Monica jatuh saat didorong oleh Kanya yang baru saja datang melihat tangan Monik yang hendak menampar gue. Ini si Kanya ini kenapa jadi ikut-ikutan sih? Suasana berubah jadi runyam, padahal kita lagi di lobi utama. Gue malu banget. Apalagi ada anak-anak Muspatra yang baru aja turun dari dan ada Kak Adara yang ikut melihat dari jarak jauh. Berani-beraninya lo giniin Deva. Tak sampai di situ, Kanya meremas rambut Monik dan bilang kencang-kencang ke telinganya. Lo pikir lo secantik apa anjing? Lepasin. Lo tuh gendut. Kanya tertawa jahat. Sekarang gue bener-bener bingung harus gimana. Gue seperti kram dan mati rasa saat ini juga. Ingat, lo itu jelek. Lo tuh diterima sama Rafki karena dia kasihan sama lo. Karena lo yang nembak duluan kan. Miris gue liatnya. Terus lo apa bedanya sama gue? Lo parah lo yang udah ditolak mentah-mentah sama Deva tapi masih terus lo kejar sampai sekarang. Monik bangkit dari jatuhnya dan mencengkram lengan Kanya kuat. Gue emang jelek tapi gak murahan kayak lo bangsat. Monik dan kawan-kawannya meninggalkan gue dengan tanda tanya. Dengan sisa tenaga yang masih ada, gue mencari kemana April pergi. Aldo. Sepintas nama itu kembali mencuat di pikiran gue. Apa jangan-jangan si tolol itu lagi yang cari masalah? Tapi kayaknya gak mungkin Aldo sih kalau sampai segenting ini. Bukannya dia hanya mau melukai gue aja. Gue gak paham gimana hubungan mereka, tapi sepertinya Aldo dan April sudah berteman baik dari dulu. Enggak, Dev, bukan saatnya lo berprasangka buruk ke orang lain. Sekarang yang perlu lo lakuin adalah ketemuin April dan pastiin kalau dia masih dalam keadaan baik-baik aja. Gue mencoba menelpon ke nomornya, berusaha menenangkan degup jantung gue yang ritmenya sedari tadi justru semakin cepat. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat menjawab panggilan. Silahkan coba beberapa saat lagi. Fuck. Langkah kaki gue tertatih. Fokus gue terbelah.
Satu di antara kunci kupi yang hilang, dan satunya lagi di antara separuh hati gue yang juga hilang. Gue tetap menelepon dan terus menelepon, berharap ponselnya tiba-tiba diangkat, sambil berjalan ke arah toilet belakang sekolah. Gue cuma takut kalau April kenapa-napa. Lo emang cowok sialan, lo emang cowok gak tahu diri. Terus gue merutuki diri gue sendiri seakan gak ada ampun dan gak ada ruang maaf sekalipun. Gue baru sadar kenapa Monik bisa semarah itu sama gue. Gue baru sadar kenapa Monik sampai mau menampar gue, bahkan di posisi saat ini. Gue juga benci sama diri gue sendiri, bajingan. Gue bener-bener gak tanggung jawab. Pril. Lirih suara gue memanggil dari sudut lorong ke lorong, sepi, memasuki area kelas yang bahkan sudah berubah menjadi gudang. Aprilia Aruna Bestari. Gue memasuki area toilet yang mana bikin gue sendiri gemetaran. Bukan karena takut ada musuh tiba-tiba yang mencekram gue dari belakang, tapi gue lebih takut kalau ternyata April kenapa-napa dan gue gak tahu siapa manusia bejat yang tega sama dia. Pril, maafin gue, Pril. Gue akhirnya terpaku sama salah satu pintu yang dikunci rapat-rapat. Apa ada orang di dalam? Gak ada jawaban. Pril, gue sayang banget sama lo, Pril. Please jangan buat gue cemas. Masih gak ada jawaban. Apa ada orang di dalam? Tidak ada jawaban sama sekali. Tapi fakta yang gue temuin adalah pintunya dikunci. Pril, gue gak mau lo kenapa-napa. Dok. Gue semakin yakin kalau jangan-jangan, asli lemes banget deh gue. Gue telepon ke nomornya saat ini juga, dan ternyata benar ada suara ponsel di dalam. Dengan sekuat tenaga, gue mendobrak pintu yang udah lumayan tua itu. Bodoh amat kalau sampai gue kegap ngapa-ngapain sama orang lain di toilet cewek. Yang pasti niat gue baik untuk membantu teman. 1, 2, 3, brak. Pintu terbuka dan di situ gue langsung speechless. Gue hancur banget rasanya ngeliat kondisi seseorang yang gue sayang sedang lemes seperti ini. Padahal dia gak salah apa-apa. Lagi-lagi rasa menjustifikasi gue. Hilang akal, hilang nalar, dan berakhir dengan kata, salah lo, Dev. Apakah cinta selalu bicara tentang menyalahkan diri sendiri? Oke, sekarang sudut pandangnya pindah ke April. Jangan bawa gue ke restoran mahal, Dev. Gue gak mau nyusahin lo. Kalau niat lo mau traktir, cukup di warung soto Pak Hadi aja. Ucap gue lirih dan masih setengah pusing karena kejadian tadi. Yang gue ingat adalah mulut gue disekap dengan lakban hitam oleh seseorang yang entah siapa, karena dia pakai topeng. Tangan gue juga diikat di belakang kursi kayu tua sehingga gue gak bisa apa-apa. Saat semua terasa gelap, suara slot kuncian ditutup aksesnya dari luar. Gue masih gak nyangka Deva datang untuk nolongin gue. Meskipun si orang aneh yang menjebak gue di toilet itu sempat bilang bahwa gue akan terus mengalami teror kalau masih berani dekat sama Deva. Tapi di sini bukan gue yang memaksakan. Bukankah Deva juga senang dekat sama gue? Ini maksudnya bukan gue kegeeran ya, tapi memang bener kan Deva juga nyaman temenan sama gue. Lucunya, jagoan gue itu sekarang tangannya masih nyeri-nyeri sedep gara-gara mendobrak pintu yang sudah agak tua. Untung gak berdarah, karena kalau gitu kan jadi repot gue. Bukan repot buat ngobatinnya, tapi repot buat nanggung rasa cemas dan khawatirnya itu loh. Gak sampai patah kan? Jangan sampai ya Allah ya Rob. Ucapnya terburu-buru. Deva kalau ngomong tuh ya ampun, bibirnya udah kayak bebek aja deh. Sok menderita biar apa sih? Biar disayang. Padahal tanpa dia menderita pun gue akan tetap sayang sama dia. Sorry tadi gue kebawa emosi, kata Monik sambil menepuk pundak Deva dari belakang dan meminta maaf. Bukan bermaksud apa-apa, Dev. Gue cemas aja takut April kenapa-napa. Gak apa-apa, Mon. Emang salah gue kok. Jawab Deva secukupnya. Gue gak tahu apa-apa sih. Lagian ciwi-ciwi juga off the record banget. Gak mau bagi-bagi cerita ke gue sama sekali. Apa ada sesuatu yang terjadi saat gue gak sama mereka? Padahal kalau dipikir-pikir, ini salah gue sih. Udah tahu kedepannya bakal semakin runyam dan semakin rumit.
Tapi gue terus-terusan jalan seakan gak masalah, gak melihat banyak hambatan. Padahal kalau lo tahu, setiap gue jalan sama Deva, itu tatapan mata dari cewek-cewek udah mengintimidasi gue banget. Takut tapi nyaman. Gimana dong? Kadang waktu bareng gue, Deva juga ngeledek cewek-cewek yang suka ngeliatin dia sambil bilang, "Cie, patah hati ya?" Kan nyebelin, kasian tahu. Jadi bener-bener hopeless gitu loh si adik-adik yang harusnya belajar, malah terjebak sama pemilik paras yang sekarang lagi jalan di samping gue tanpa rasa bersalah sama sekali. Mau pakai risol nggak? Sekarang kami berdua sudah di warung soto Pak Hadi. Senang karena sore begini tempatnya nggak terlalu ramai. Jam-jam ramai soto Pak Hadi tuh kalau menyentuh jam makan siang dan pagi-pagi sekali, saat orang-orang hendak sarapan sebelum memulai aktivitas mereka. Tempe yang lemes aja ada nggak? Deva mengernyit bingung. Lemes gimana? Tanyanya dengan wajah yang tambah menggemaskan. Maksudnya mbak tempe mendoan mas mungkin. Pak Hadi langsung menunjuk nampan yang berisi tempe mendoan dengan jempolnya. Ngerjain orang aja lo bisanya, cibir Deva dengan membawa dua mangkuk soto kecil untuk gue dan satu soto besar untuk dia, lengkap dengan gorengan yang kami pesan. "Weh, PJ dong PJ," teriak seseorang yang kalau kita baru aja melihat wajahnya bisa jadi ikut ceria dan menyenangkan. Yang ini namanya Kion, teman Deva yang udah janjian buat duduk sebelahan sama Deva kalau nantinya bakal sama-sama masuk IPS 1. Tapi waktu itu Deva juga pernah ngajakin buat duduk sebangku bareng gue, karena sedati rama duduknya harus cowok dan cewek. Terus Kion mana bisa duduk bareng sama Deva kalau gitu ya? Entahlah. Makan bagi-bagi nape, berduaan aja. Sontaknya langsung meneguk es teh gue. Dia berasal dari Jakarta asli, makanya masih Betawi banget. Memang, sedati rama hobi banget adain yang namanya pertukaran pelajar dan semacamnya. Nah, kalau si anak yang ditukar, aduh kenapa jadi gak enak gini bahasanya. Ini nyaman untuk belajar di kota rantauannya. Maka dia bisa melanjutkan sekolah di sini tanpa harus kembali ke kota asal. Tanpa harus kembali ke sekolah asal. Salah satunya Kion ini. Alasannya sih karena di Solo banyak makanan serba murah tapi rasanya nggak murahan. Kalian ingat Kak Maudi nggak? Iya, Maudi Nata Radireja. Waktu itu pertukarannya sama Kak Argi dari Semandua Bandung. Nah kalau Kion kebetulan pertukarannya sama Revalina. Tuh bayangin aja pertukaran pelajar sedati rama aja rulesnya harus cewek dan cowok. Macem-macem lo neguk es teh April, gue selepet deh. Sumpah gue jadi ngakak liat Deva ngomong pakai logat Jakarta tapi masih mendok-mendok gitu. Santai, nggak apa-apa kok Ki. Lo minum aja. Pesan juga sekalian. Kata gue tersenyum dan dibalas dengan respon Kion yang langsung seneng banget auranya. Matanya udah kayak ikan lohan, hampir menggoncang bahu gue tapi ditahan oleh Deva. Nggak usah pakai pegang-pegang kalian. Cemburu bilang bos. Lo yang bayarin kan Dep? Yoi. Deva ikut ngakak karena Kion over atraktif gitu. Pesan sana pesan. Wah makasih ganteng. Dengan semangat ia langsung menyerbu gerobak Pak Hadi dan memilih gorengan mana yang akan menjadi teman santapnya bersama soto sore ini. Kalian di sini juga, ucap Kak Adara yang baru datang menyapa dengan lembut, bersama salah seorang temannya yang membawa laptop. Kenapa sih hidupnya selalu belajar dan belajar? Emang gak capek apa ya? Salut banget sampai sekarang Kak Adara masih menenteng buku sakti Arial kemana-mana. Tahu kalau gue ngeliatin buku saktinya, dia langsung berkata, "Tadi habis dipakai buat ajarin adik-adik yang belum ngerti. Masih bermanfaat banget soalnya." Tuturnya dengan senyum simpul yang anggun. "Duduk sini Kak, habis nugas ya?" Tanya gue santai dan selalu senang kalau lihat dia. Bawaannya tuh adem banget kayak pohon beringin depan sekolah. "Iya nih tadi, kalian udah pesan?" Sambil mengikat rambutnya ia bertanya. "Udah Kak," jawab Deva kikuk. Udah mau habis malah. Terus si April mau nambah
Terus si April mau nambah tapi malu-malu meong. Refleks gue menginjak kakinya tapi sepertinya nggak mempan. Buktinya dia nggak kesakitan. Ya udah aku pesan dulu ya. Ia menghampiri gerobak Pak Hadi dan kaget. Ada Kion juga ternyata. Tuh kan, Kion tuh memang terkenal di mana-mana. Pembawaannya yang santuy abis dan isi going ke siapapun bikin dia jadi disenengin banyak orang. Seru banget jadi ngumpul gini kita. Kak Adara takjub sambil menggigit tempe goreng kesukaannya dan menawarkan pada Deva. Coba ini Dev, Ariel suka banget ini. Sampai-sampai kadang 4 bahkan 6 potong bisa dia embat sendiri. Cara bicaranya, tuturnya, begitu tulus seakan memang Kak Adara sudah benar-benar ikhlas melepas kepergian Mas Ariel ke surga. Deva pun menggigit tempe goreng yang baru saja ditiriskan itu. Kion sudah kembali ke meja kami sambil membawakan pesanan sekaligus untuk Kak Adara, juga salah seorang temannya. Makasih Kion, pakai dibawain segala. Kak Adara ketahuan senang banget tuh. Langsung dia taruh di mejanya untuk dia dan temannya. Kuncinya udah ketemu Dev? Kak Adara bertanya. Belum nih kak, nanti paling pulangnya naik BST dulu sama April. Ia langsung menengok ke arah gue. Males ah, jawab gue sambil ketawa. Kalian berdua tuh cocok tahu, celetuk Kak Adara setelah menyesap dan mencoba racikan kuahnya. Tahu nih, bukannya jadian aja lu pade, ntar ada yang keembat duluan mewek. Siapa lagi kalau bukan Kion yang ngomong gitu. Jaga omongan lu ye. Teriak Deva sebelum melempar bekas tisunya ke Kion. Jahat banget, mana hampir masuk ke mangkuknya lagi. Goblok amat, kayak nggak ada akhlak main lempar-lempar tisu aja lu. Prel, bisik Deva ke arah gue. Aneh banget gelagatnya, lagi rame gini, awas aja kalau sampai ngomong yang enggak-enggak. Emang kamu mau jadi pacarnya Deva? Ya itu tadi chapter 11. Aku lanjutin ke chapter 12 langsung kali ya. Ya ntar aku ngerennya belakangan deh, biar seru. Aduh, move aja. Gila ya, aku bacanya begitu aja ya, padahal di kepalaku itu udah, ya aku udah ranting di kepalaku sebenarnya, kayak ini harus begini, ini nggak tahu aku baca gini tuh jadi inget. Iya aja aku, kenapa kepalanya gitu. Nggak tahu, aku baca cerita Tinlit ginian tuh jadi inget zaman sekolah aku ditawarin Tinlit aja, dan alasan yang aku bilang kenapa aku nggak baca Tinlit waktu itu. Iya, aku baca Tinlit kayak gini diingatkan kembali kenapa dulu aku nggak baca Tinlit aja. Iya, dari sini aku ngerti kenapa dulu aku nggak baca Tinlit. Chapter 12. Oke, tolong jangan pergi. Ya, judulnya tolong jangan pergi. Apakah gue boleh sayang sama lo? Apakah harus izin lebih dulu? Apakah harus cantik dulu? Dia tersenyum menggeleng. Lo cuma harus siap. Apa? Tanya gue. Berharap gue bisa mempersiapkan hal-hal kecil sebagai bekal untuk belajar. Terluka, kecewa, bahkan sampai putus asa. Setelah itu, gue memilih berhenti saja. Ceritanya diambil dari sudut pandang April. Woi, kenapa jadi bengong, Pril? Sialan, Deva menepukkan tangannya tepat di muka gue kencang banget. Bikin gue kaget dan deg-degan kayak jatuh dari sepeda terus kecebur di got tetangga. Mau banget lah, jawab gue jujur dan realistis apa adanya dan tanpa dibuat-buat. Emang momen ini kan yang gue nanti-nanti dari lama. Mau apaan? Gimana sih? Lah yang tadi nembak kan gue memastikan, atau cuma bercanda doang? Atau cuma bercanda doang? Gue yakin pasti sekarang pipi gue memanas karena menahan malu setelah setengah mampus. Sedang Deva hanya tertawa ngakak sampai terpingkal-pingkal. Lucu ya, sindir gue sebelum kembali fokus dengan risol gue yang entah kenapa jadi tiba-tiba gak enak. Gue kehilangan selera gitu aja. Iyalah Pril, orang udah abis semangkuk
Bayangin aja ditembak sore-sore begini di warung soto sekalipun, dengan wajah yang udah kumal kayak gini. Soalnya tadi Deva serius banget ngomongnya. Sayang omongannya nggak seserius hatinya. Sekarang dia masih ketawa-ketawa dengan sesekali menatap wajah gue dengan tawa yang makin besar lagi. Untung yang diginiin Deva. Nggak apa-apa deh. Untung yang giniin Deva. Nggak apa-apa deh, selama bisa deket sama dia aja udah senang bukan main. Semuanya berapa pak? Semuanya mas. Semuanya, Mas Deva sama Mbak April aja maksudnya. Pak Hadi bertanya. Iyalah, lagian si anak itu ngomongnya ambigu. Onda pak. Deva tersenyum. Maksudnya sekalian sama punya Kion dan Mbak Adara juga temennya. Deva langsung mengeluarkan selembar uang berwarna merah. Teman Kak Adara cuma bisa senyum semeringah. Dari tadi juga ngeliatin Deva mulu. Wait. Aku nggak tahu. Emang dari tadi koneksinya ngedrop ya? Serius? Enggak? Oh iya. Nggak notifikasi gitu. Kadang aku nggak bisa tebak gitu. Oh ya, dari tadi kita koneksi ngedrop. Enggak, lancar. Terus dia apa coba? Terus itu apa coba? Apaan sih? Kenapa dia error C7001 tuh bukan? Itu tuh apa sih, servernya penuh? Aku nggak ngecek traffic reality sebelum masuk sih. Emang sepenuh itu ya? Enggak, berarti. Iya, wifi ku juga baik-baik saja. Iya bener, ternyata ngedrop. Bentar, ini masalah teknis banget anjir. Gak tau, aku seumur umur baru sekarang ngalamin yang begini. Oke, ada apa ini? Iya, aku baru. Iya, itu ada merah-merah gitu kan ya di kameranya. Sorry, itu dari mouse sebenarnya. Network data error, masa sih? Personal wifi baik-baik saja. Broadcastnya harus di restart kah? Aku nggak. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak, at least ya sekarang aku nggak sepanik dulu kalau broadcastnya tiba-tiba error tengah-tengah gini. Yoi, sekarang sih karena ada backupnya di YouTube, jadi ya udah. Kok error sih? Bentar. Ini yang lain pada error juga nggak sih? Iya, biasanya aku sebelum broadcast tuh ngecek trafficnya kayak gini, kayak berapa banyak temen aku atau orang yang aku follow tuh ada di sini gitu, ada di list ini. Gak ada yang kayaknya koneksinya ngedrop. Kan error C700, biasanya errornya nggak yang ini. Tapi kok begini ya? Iya, dan ini tuh apa ya, kayak ini stats yang sebelum aku buka broadcast. Iya, dia statsnya begini. Yang 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 online nya. Tapi nggak tahu ini refreshnya berhasil nggak sih? Dia ke refresh nggak sih?
Ya ada Om Leon, dia jarang kelihatan. Dia baca buku apa? Lucu nggak sih kalau ternyata apa ya? Iya, kalau broadcastku aku stop di sini dan kita berakhir ke apa ya? Dan kita masuk ke broadcastnya Om Leon. Kita lihat dia lagi baca apa. Sounds like a stupid idea, tapi gimana kalau kita coba? Iya, dia lagi baca apa ya? Jika kita tak pernah baik-baik saja. Bentar, aku si sound kopinya aku masukin dulu kali. Yoi, kan biar suaranya masuk. Aduh anjing, iseng banget. Ya, tapi ntar aku bilang deh, mang, nggak apa-apa ya aku record ya. Oke. Jenius emang skandal. Jenius lu dah. Tapi harusnya connect sih. Ternyata enggak, ternyata emang apa ya? Ternyata emang si realitinya lagi error. Sayang sekali saudara-saudara. Aduh aja. Ya bentar aku reload deh. Ya ide kompulsif yang stupid kayak gitu. Aduh aja. Aku ngebayanginnya doang geli aja, geli sendiri. Maksudnya it's so stupid dude. Ya aku tahu ada error, ya paham. Iya, tiba-tiba dia nggak apa ya, kayak kayak broadcastnya direhatkan dulu terus dia masuk broadcast orang. Aduh, bagus ya Dal, bagus ya. Aduh, anjir. Aku nggak tahu sih, ada resikonya sebenarnya. Gini nih, cara aku menyikapi ide yang kompulsif semacam itu, biasanya aku biarkan dia mengendap selama 20 detik. Iya, kemarin tuh aku sempat ada isu soal soal ngadepin ide atau ide-ide yang terlalu kompulsif seperti itu. Jadi sempet aku sampai kayak ngelakuin hal yang nggak perlu, atau yang idenya kompulsif, kesenangannya sesaat, tapi efeknya tuh jangka panjang, dan itu nggak boleh. Makanya kalau kalau nemu ide kompulsif kayak gitu, uh, ya aku lebih diendapkan gitu sih idenya, jadi nggak langsung aku kerjain. Oke, kita bisa masuk lagi, tapi masih ada error. Gimana dong? Nggak apa-apa deh. Tadi sebenarnya bisa aja aku melakukan itu, cuman emang lucu ya. Dan don't get me wrong ya. Don't get me wrong, itu kalau dilakuin emang lucu, tapi ada resikonya di situ yang gak aku lihat sebenarnya. Iya, ada resiko dimana mungkin aja yang aku masukin broadcastnya itu dia apa ya, lagi nggak dalam posisi untuk siap direkam kayak gitu. Kan gak semua orang memposisikan dirinya untuk siap untuk diekspos seperti itu ya. Jadi itu juga yang harus aku pertimbangkan ke depannya. Jadi kalau mau ngajak orang buat collab kayak gitu, ya harus aku pertimbangkan juga apakah orang ini mau nggak diajak main seperti itu, dia siap nggak diekspos. Belakangan sih beberapa temenku ada yang kayak, ya bagus. Kenapa sih koneksiku unstable ya? Iya, yeah. Nggak semua orang siap buat diekspos dal, ya itu. Broadcastnya di terminated gitu aja anjir. Masa sih, perasaan koneksiku aman. Trafficnya juga malam ini nggak sekarang apa sih, hari Selasa kan ya, nggak segila malam minggu. Iya tuh, kalau ada yang nanya kenapa lu nggak bikin broadcast kalau malam minggu, pertanyaan apa sih jawabannya itu, karena kadang nggak apa ya kadang trafficnya kencang banget kalau malam minggu. Aku agak susah bakal harus sering
Relog gitu. Apa judulnya? Iya. Collapse-nya tuh baiknya emang di offin sih Dal. Tapi aku kadang nggak apa ya, banyak yang nanya ke aku, Dal kenapa collab-nya nggak di offin aja kalau lu emang nggak siap buat terima collab, kan kayak gitu kan. Kayak kalau ada yang collab aku ribet kan, jadi kayak bentar soalnya aku nyalain dulu atau kayak gitu atau iya. Tapi aku nggak mau apa ya, kadang aku nggak mau ribet aja kayak ngubah on jadi off gitu. Dan rasanya kayak uh, mungkin yang sebenarnya coba apa ya, mungkin alasan sebenarnya itu kayaknya jawaban lucunya doang, jawaban nggak mau repot. Iya, kalau ditanya gitu enggak, aku nggak mau repot bikin onnya jadi off, tapi kan seperti yang kalian lihat sendiri kan tadi segampang itu. Tapi jawaban seriusnya adalah aku pengen nge apa ya, nge ngebiasain ke penontonku untuk welcome welcome Queen. Queen lu di kick juga kah dari broadcast lu? Tadi aku cek si Queen juga kan lagi broadcast ya. Aku di kick men tadi dari broadcastnya, ditutup paksa gitu, nggak begitu aku masuk aku harus restart. Aku nggak bisa restart gitu, harus bikin broadcast baru. Lu gitu juga Queen? Aku bilang gitu soalnya tadi aku lihat Queen bikin broadcast aja. Atau atau Queen ya, atau bukan ya, nggak tahu deh. Ya aku mau apa ya, ngebiasain ke audiensku untuk Kukiyome yo kayak gitu. Kukiyome yo. Jadi seenggaknya biar lebih kesannya biar lebih dewasa mungkin ya. Iya, jadi ini kayak censorship atau semacam semacam censorship sebenarnya, cara misahin audiens dari rentang usia dan maturity-nya dari situ. Dari kemarin mungkin ada apa sih, banyak yang lihat kalau di broadcastku banyak yang request buat ikut collab, tapi nggak aku tanggepin soalnya ya aku lagi fokus di hal lain atau aku lagi ngelakuin hal lain ya. Mungkin dilihat aku nerima kolaps, tapi pada dasarnya aku nggak selalu available buat itu. Jadi kan ada apa sih, ada diskrepansi apa sih, bahasa lu kok sulit tidak, ada kan ada ketidaksepakatan antara dua kalimat itu kan. Iya, broadcastku tuh nerima collab, tapi akunya nggak selalu memposisikan diriku buat nerima collab. Welcome Benedictus. Anjir, namanya Benedictus Diabolus. Aku percaya sih kalau di luar sana ada orang namanya Benedictus ya, tapi Diabolus tuh nah, kayak nama monster di Monster Hunter. Jadi kayak Benedictus gini anjir. Baru gue omongin lu salah satu contohnya Benedict. Itu salah satu contohnya Ben. Iya, aku tuh di situ apa ya? Aku tuh di uh, tempatku atau di broadcastku tuh ngebuka collab. Kenapa? Kenapa? Enggak, aku tahu dia bolos monsternya di Monster Hunter, ada dia bolos. Bentar, lu tahu broadcast ini direkam? Yoi. Iya, broadcastku tuh direkam dari ada sejam lah kita jalan. Ntar rekamannya bisa dicek di YouTubeku sih. Iya, jadi yang seperti ini. Ayo cek aja di bio. Iya, thank you Ben. Iya, dan di broadcast ini aku bacain buku Ben. Yoi, keren kan namanya. Yoi, kasihan man gak ada yang kenal di Sunan Suhendar di muka bumi ini. Ya, yeah. Yoi, orang-orang pada ya si broadcastnya pada ditutup paksa gitu, aku juga kena. Sayang banget sih, tapi ya hal semacam itu pun terjadi Ben. Gimana dong?
Anjir. Oh, Benedictus tuh diberkati. Aku baru, iya aku Diabolus ya. Anjir, lu iblis aja diberkati men. Yoi. Iya. Iya. Welcome Airin. Airin enggak deh, kayaknya Airin enggak. Tadi aku lihat kayak di atas ada si Queen, kayaknya dia bikin itu deh. Dia lagi broadcast tiba-tiba keluar gitu. Aku takutnya banyak orang yang kena kayak gitu. Langsung banyak yang tutup gitu broadcast. Aduh, thank you Ben. Anjir, temen lu asik banget di belakang. Anjay. Anjay. Yoi. Iya, suaraku begini. Aku ribet, apa sih? Aku ribet ngecek dua volume gitu kan. Ya aku pakai mic clip on sama ada mic depan meja gitu. Jadi aduh, anjir kemarin tuh ada ya. Ya banyak aku kalau broadcast kadang makin sini makin ribet sih. Dari kemarin aku broadcast bisa sederhana, sekarang aku sambil rekam OBS kayak gitu. Yuk masuk YouTube kita. Gak akan kukat sih, ya gak akan ku edit. Males man ngeditnya. Udahlah. Oh iya bentar, suara lu belum masuk Ben by the way. Ya baru masuk sekarang. Iya kah? Iya baru masuk, sorry tadi emang gitu. Suara belum masuk sekarang Ben. Iya ada Oke. banyak setting yang kudu aku apa ya, kudu aku siapin sebenarnya. Aku sengaja suara Oh, gila, aku gitu. bisa ngangkat satu alis ya dia. Kenapa? Kenapa? Nih tengok nih, karakter aku bisa ngangkat satu alisnya gitu tuh. Wih. Itu alis lu beneran diangkat satu, apa ya? Beneran diangkat satu gitu. Really? Iya bang, ini bisa keduanya diangkat. Nah ini juga bisa satu nih. Anjay. Gokil sekali. Oh nggak kena dia. Ini aku bisa ngelirik nih, aku lirik ini. Mati tembak. Apa sih pakai itu ya? Aku tahu ada settingannya. Jadi dia ngebaca facial juga. Gua Udah pernah gua tembak aktifin lu. soalnya katanya bikin HP makin Iya, panas. Neo. Jangan gua anjing kalah. Kampret. Nggak tahu sih bang, tapi bikin lebih banyak ngebug gitu sih rasanya. Udah. Oh gitu. Tembak. Aku pengen nyoba dari kemarin. Iya katanya bikin HP panas terus bikin makin boros juga. Katanya ya, aku kudu pasti ini tuh loh sama yang pakai gitu. Tapi dia ngebaca facial recognition-nya lebih detail gitu katanya. Perbedaannya yang ini sama yang lain sih, ini lebih mana ya, kayak alisnya bisa diangkat, terus wajah lebih ekspresif sama bisa ngelirik. Oh gitu. Oh, wajah lebih ekspresif. Iya. Iya. Berat nggak sih ke RAM? Iya, bentar. Aku kudu tanya itu soalnya. Berat nggak ke RAM? Enggak sih bang, biasa aja sih, masih lancar-lancar aja sih HP. Nggak ada Cuman ya kebanyakan ngebug sih kalau ngaktifkan ini. ngebug. Oh, kayaknya fiturnya belum ya fiturnya belum masih banyak patch-nya gitu ya. Belum beres fiturnya. Iya, nah ini nih, tadi dia melakukan ngebug nih. Oh gitu. Nah, kembali diam karakterku. I see. Di sana hujan bang? Enggak. Oh, di sini hujan sih. Iya kedengeran sih. Ya ada white noise di belakang soalnya.
Oh ya, kamu ini pakai handphone kan, Bang? Iya. Iya, iya kemarin aku coba install BlueStack nggak bisa install Reality. Aneh banget anjir. Sebenarnya kalau bisa di PC ngebantu sih, tapi nggak bisa aku install. Hmm. Saya nembak. Oh, mati kawan anjing, mati jangan tuh. Maaf ya Bang, soalnya dia lagi main PUBG nih. Tembak. Lawan Iya seru tuh tontonan. lawan anjing. Oh ya Bang, by the way, dirimu main Genshin kah? Enggak, aku nggak main Genshin. Lalu kamu Hana? Sukses anjing. Ini Hana Natsuki yang semalam kan? Oke. Tuh pertanyaan itu bikin itu loh, bikin ambigu loh. Hana, ini Hana Natsuki yang semalam. Bentar kalian semalam ngapain? Iya, aduh. Iya, ini Hana yang semalam kan. Wait, what? Ayo lo. Aku gak main Genshin sih. Aku game mobile yang ada di HP ku paling voice sama itu sih, sama Magic the Gathering. Itu pun gak religius aku main. Oh, Iya. anjay, gak religius gak tuh? Kan orang main game religius ya. Welcome Calvin. Aku nggak sampai segitunya sih main game. Susah main anjir. Belakangan aku waktunya nggak ada buat ngegame anjir. Iya, main gamenya religius Game gitu. religius gimana Ada deh? waktunya 5 kali sehari kayak lu main game. Kayak gitu. Tos mati. Daily apa ya? Daily mission dipenuhin tiap hari kayak gitu. Udah kayak iya religius banget lu main game. Daily mission dikerjain tiap hari. Aduh. HP gue diretas serius. Dikira sampai disembah-sembah gitu. Diretas. Nggak disembah-sembah sih, tapi kalau gamenya dicaci maki mereka bikin aksi demo gitu. Yoi. Gaya lain lagi itu anjing. Aduh. Iya. Oh ya Bang, by the way, kamu udah makan kah? Baru sih biasanya gue sebelum broadcast makan dulu, atau sambil broadcast aku ngemil biasanya gitu. Udahan bacanya Dal. Oh iya bener. Oh. Sorry tadi aku kepotong gitu tengah-tengah. Nah iya, aku lanjutin deh. Gak apa-apa ya Ben, aku sambil baca novel ya. Iya broadcast Oh, gitu. oke, gak Gitu apa, Bang. aku baca novel. Tadi sampai mana ya? Ya malam ini aku baca cerita Kapal Kertas dari Halo Bagas. Ya makanya broadcastnya aku rekam, jadi iya, jadi ada continuity. Orang kalau nggak nonton malam ini bisa lihat rekamannya di YouTube, ceritanya tetap berlanjut di situ. Besok aku juga lanjutin kayak gitu. Oh, Ngerti kan? pantesan aku kayak kenal kamu Bang gitu ya kan? Serius kayak kenal, maksudnya aku terkenal Soalnya gitu. gue waktu awal-awal main reality gitu, enggak, Lah suaranya hilang sih Ben. Nah sebenarnya apa ya? Oh enggak, ternyata koneksiku yang turun. Iya, ini alasan kenapa si audio dari HP nggak langsung nggak langsung ku masukin ke OBS. Sial aja. Kok gitu sih? Jadi aku pakai BGM dari Big Rice Piano, dan itu selalu play kalau di realitinya. Kalau di rekaman di YouTube dia nggak ada audio dari Big Rice Pianonya atau Soul of the Wind. Kayak gitu. Pertama aku harus izin dulu kan buat nyantumin audio dari orang, dan aku masih belum nemu caranya gimana cara minta license-nya ke mereka. Makanya audionya nggak selalu aku hidupin tuh yang di reality. Nah kalau ada yang collab kayak tadi, kadang aku lupa nyalain audio mereka. Sorry banget ya.
Ini juga sorry banget sorry ya aku rusak lagi kah? Iya bener rusak realitinya. Nah, ini dia join lagi. Iya sorry ya. Oh, pantesan tadi kukira loh kok diam gitu tuh. Enggak, emang begitu emang begitu. Iya bang, aku kenal nih karena waktu awal-awal apa kayak 3 bulan yang lalu kan download reality, lalu join collab lu lagi baca novel gitu, makanya kayak familiar ada suaramu gitu. Sorry ya, waktu itu aku lagi baca apa Iya ya? bang. Sorry ya kalau aku cuekin ya. Aku kalau baca novel kadang kadang lupa. Oh, Iya, aku lupa. Aku lupa oh gak apa-apa audiensku, bang. lupa makan, lupa ya. Join bentar kan diriku. Iya. Mudah-mudahan waktu itu aku lagi baca yang baik-baik ya. Kadang aku Oh, iya. Tiga bulan yang lalu aku baca apa ya? ini siapa ya nama? Tapi udah, nggak apa-apa ya. Aku lanjutin ya ceritanya. Kita sampai di chapter 12 dari cerita kapal kertas. Oke bang, aku Oke. Yang kurang. aku nyimak aja bang. Yang kurang. Dari Kamis. Deva langsung mengeluarkan selembar uang berwarna merah. Teman Kak Adara cuma bisa senyum semeringah. Dari tadi juga ngeliatin Deva mulu. Bentar. Iya. Itu terjadi lagi kayaknya. Tapi ya udahlah, nggak seenggaknya ada backupnya. Sekarang aku bisa lebih tenang soalnya ada backupnya di YouTube. Kalau di reality broadcastku nggak smooth atau kayak gini gitu banyak masalahnya, cek aja YouTube-nya. Kalian bisa lihat behind the scene-nya di situ. Teman Kak Adara cuma bisa senyum semeringah. Dari tadi juga ngeliatin Deva mulu. Gue nggak cemburu sih. Orang nggak ada hak juga buat cemburu. Gue sayang Deva, tapi Deva juga disayangi sama semua orang. Gitu aja terus, capek ya. Oh di mute. Aku pikir dia nge-lag gitu. Aku pikir koneksiku ngedrop lagi. Tapi dalam rangka apaan ya Deva neraktir gini? Wih, ada acara apa nih? Bukannya tadi katanya gue doang yang mau dibayarin. Kian juga berpikiran aneh. Apa ini pajak jadian kalian berdua? Kak Adara menyembunyikan senyumnya. Seperti sangat senang kalau kami berhasil jadian dan bersama. Hah, pajak? Amin deh. Wah, selamat. Kak Adara udah meluk gue aja nih. Tuh kan, miskom. Tanggung jawab jadi bahan gosipan satu sekolah. Jujur gue bingung responnya gimana. Ini si Deva juga cuma bisa cengengesan dan bilang, doain semoga langgeng ya. Terus dia pakai jurus lempar poninya dong. Bikin kelepek-kelepek cewek. Tapi buat apa kalau ujung-ujungnya cuma buat modus? Makasih ya Dev. Semoga hubungannya bisa sama-sama sampai jenjang lebih serius. Ujar Kak Adara setelah Deva menggenggam tangan gue tiba-tiba untuk menuju ke halte BST. Sialan. Tapi kenapa gue mau sih? Kenapa gue gak melepaskannya? Kenapa gue jadi ngerasa nyaman? Pril. Kion berlari terpogoh-pogoh mengejar kami berdua. Pasalnya dia tadi ada ngobrol sebentar sama Pak Hadi. Gak tahu ngobrolin apa. Mungkin mau sembari kerja part-time kayak Mas Arial. Apaan? Tanya gue setengah malas karena ingin cepat-cepat sampai rumah. Gerah, gatel, pengen langsung mandi aja rasanya. Itu tangannya dilepas dulu bisa gak sih, woi? Kion ngegas banget aja. Sini, lo mau gue gandeng, mau gue peluk? Deva bercanda. Pril, itu cowok lo ajak main futsal atau apa kek, jangan belajar mulu, udah pinter juga, sindir Kion. Bilang langsung lah ke orangnya. Ups, berarti gue anggap dia sebagai cowok gue dong. Apaan sih gaji lo? Deva menarik tas gue. Udah kayak anak kucing yang kecebur got terus punggung lehernya diangkat untuk dikeringkan. Tuh udah datang tuh busnya. Yuk keburu malam.
alibi banget itu biar bisa ninggalin si Kion yang belum selesai ngomong. Yon, gue duluan. Baru aja ngomong gitu, tangan gue udah digenggam lagi nih sama cowok fuckboy berselimut softboy ini. Oh, itu lagi hits sih sekarang, istilah fuckboy dan softboy. Welcome crime program. Anjir, namanya sadis sangar banget ya, crime program. Bujir, gak dibalas sama Bang Crime. Dia ngasih single rose doang terus pergi, anjir. What such a gentleman, bukan? Kayak misterius gitu. Gue bayanginnya dia kayak datang ngeliat ke panggung, niat bentar, ninggalin single rose, udah gitu cabut. Anjir, misterius sekali ya, anjir. Orang ini edgy. Kaito Kid. Enggak, kalau Kaito Kid ada yang hilang. Jadi saya sarankan buat yang nonton di sini, coba cek barang bawaan Anda. Siapa tahu ada yang hilang di situ. Iya, Kaito Kid, anjir. Kaito Kid kan gitu, dia kan maling, men. Iya, bawaannya aja kelihatan kayak fuckboy. Sebenarnya dia maling. Iya, maling perhatianmu. Apa sih Dal, anjing? Udah lanjut dah. Udah, makin geji loh. Emang kalau udah kelewat bucin jadi bego begini ya? Tolong jawab dong, karena Deva cinta pertama gue nih. Ya, udah kelewat kan kita gara-gara nanggepin Kion, kata Deva dengan wajah penuh kesal dan tampak kelelahan. Refleks gue mengelap keringat yang mulai bercucuran di sekitaran dahi dan lehernya dengan tisu. Aduh, calon pacar cakep amat ya. Aduh. BTW aku izin live ya bang, mau beli lauk untuk mamam pagi. Wait. Beli lauknya malam buat mamam pagi, oke. Sorry ya, konsep itu agak sulit kucerna, soalnya biasanya aku beli lauk buat makan malam. Ya, belinya aku pagi-pagi kalau nggak siang. Nah, dia beli lauknya buat makan pagi. Thank you ya Ben. Iya, seru banget aja. Gak tahu malam ini ada aja kejutannya kayak gitu. Keterusin ya. Dia hanya terkesiap sambil tersenyum, kaget. Setelah itu seperti biasa saja. Ya Tuhan, gue benci sih keadaan ini. Bahkan jarak gue dengan wajah idola sekolah ini terlalu dekat. Tapi yang menjengkelkannya lagi, gue menikmati juga. Tahu kan maksudnya? Mana dia kalau keringetan jadi makin-makin lagi. Emang pada dasarnya gue yang ganjen. Gue yang ganjen. Dari sini gue bisa melihat bagaimana Tuhan menenun Deva dengan sangat baik. Bagaikan kain. Pasti ada di etalase khusus seperti di bandara internasional dan harganya mahal. Matanya, alisnya, dan saat tisu itu berhenti di dekat pelipisnya, dia menggenggam tangan gue. Makasih ya. Gue suka sama dia. Tapi please dong, kalau mau ciuman jangan di sini, Dev. Jangan di tempat umum kenapa? Asli ini udah deket banget dan aroma napasnya Deva. Udah 17 tahun sih gue. Tapi please dong ya, masa iya first kiss di sini? Nanti pas ngisi biodata di binder jawabannya halte kan jadi lawak. Tapi kenapa gue jadi ngarep setengah mampus gini? Itu di mata lo ada belek. Dia mencoba meniup mata gue. Aroma napasnya yang segar jadi ngebuat gue bangun dari hayalan. Woi, malu banget deh. Iya bener, biodata binder tuh tahun 2000-an loh aja. Aneh ya, padahal dia settingnya anak remaja masa sekarang, tapi dia tapi metaforanya kayak anak remaja zaman 2000-an awal. Aneh ya. Gak, aku ngerasa ada yang agak salah aja dari penulisan itu, kayak oh iya aku baru nangkep ya. Binder tuh kan tahun 2000-an awal, tapi anak SD malah bukan anak remaja. Kayaknya gitu. Aduh anjir, ini naluri editorku ke-trigger aja. Gak tahu. Ya rasanya aku ke-trigger aja sih. Emang tadi lo tidur berapa lama di toilet sampai belekan begini? Dia kembali tertawa.
Gue sudah kehilangan mood bercerita. Dia indah, dia sempurna, dan dia bisa membuat gue melakukan apa saja. Itu yang gue benci dari Deva. Mas ke arah SGM kan? Tanya Deva. Njeh mas. Refleks Deva segera menggenggam tangan gue lagi. Kali ini cukup erat. Seperti ada proteksi dari sebelumnya. Tuh kan, baper lagi. Please Pril, biasa aja dong, bisa gak sih? Nyender aja di bahu gue. Kepala gue udah mau disenderin ke bahu dia, malah dia pentokin ke kaca. Makin bego dah gue. Aku cemberut mengusap-ngusap rambut karena lumayan sakit. Kalau cemberut tambah lucu. Matanya ia kedipkan satu ke gue. Genit banget sih. Tapi ya gak apa-apa sih. Cuci mata lagi. Gue membuang muka dan menatap langit-langit yang mulai berubah warna. Sama seperti pipi gue yang juga memerah karena gak kuat sama gombalan-gombalan Deva. Ini pertama kalinya kami naik BST bersama. Sekalinya naik, penuh dan gak dapat tempat duduk kayak gini. Gak apa-apa, untung sama Deva. Biasanya gue cuma naik ini bareng ciwi-ciwi sambil ngegibah. Ya siapa lagi kalau bukan soal guru-guru yang nyebelin. Bukan soal guru-guru yang menyebalkan. Makan malam di rumah sekalian ya, tawar gue. Masih jauh sih ini. Tahu sendiri jalanan di Solo banyak banget yang one way dan lampu merahnya udah kayak apa aja. Cepet hijau dan cepet merah lagi. Bunda kamu nyariin aku? Tanyanya. Sekarang aku kamuan. Gue terperangah. Ikut seneng lah, berarti kisah kami walaupun gak jelas gini, seenggaknya ada kemajuan. Enggak, cuma ngetes doang, enakan pakai lo gue. Dia mengacak-ngacak rambut gue, malesin. Sampai diliatin ibu-ibu, bahkan anak-anak SMP tahu nggak? Mungkin mereka sampai mengira gue sama Deva bagaikan tokoh di Wattpad yang ngegemes-gemes unyu nyebelin gak tahu tempat tapi ujung-ujungnya broken heart juga. Ya kayaknya ending buku ini gitu deh. Dev, bisik gue ke telinganya. Iya. Wajahnya maju 2 kali lipat. Ini anak emang sengaja ya mentang-mentang cakep banget gini. Cuma mau bilang sayang, potongnya. Gue udah tahu kok. Jadi gak usah diutarain gak apa-apa. Nyebelin banget sih. Bercanda, jawabnya sambil menepuk pundak gue. Wes tok. Pengen bilang apa mbaknya ini. Gue tersenyum lagi. Wait, dia kok buffering? Ya sorry, itu agak error gitu. Oke, kita bisa lanjut kan ya? Oke, lanjut. Gue tersenyum lagi. Kayaknya kalau tatap-tatapan mata sama dia bakal selalu senyum deh. Mungkin kalau udah di luar bus bisa ketawa kali ya. Gak kuat, kocak juga. Iya, mengerror. Sorry ya. Nanti deh kalau udah sepi busnya. Iya, katanya dengan wajah kecewa. Digantung dong Kang Mas. Bibirnya dibuat cemberut. Gak enak Dev, masih ramai gini. Setelah satu persatu penumpang mulai pada turun, akhirnya gue sama Deva berhasil dapat tempat duduk. Dia segera mengelus rambut gue dan menyandarkan kepala gue ke bahunya. Bajunya bau asem, sergah gue cepet. Makanya kalau main basket ganti kaos aja, jangan seragam lo pakai juga. Iya sorry, Deva tertawa dan mengendus-endus seragamnya sendiri. Masih wangi kok, dari Hong Kong. Idi, dari Jepang aku mah. Ia menaikkan kerahnya, sok keren banget. Tapi emang keren sih. Aku kamu nih, tanya gue. Ntar kalau udah pacaran, Deva tertawa lagi. Kapan? Parah sih.
Parah banget kalau lo sampai kejebak sama pertemanan cowok dan cewek kayak gini. Kontrol terus hati lo, jangan sampai terjebak. Apalagi sama cowok yang modelannya macam Deva, kayak nggak peduli sama orang yang punya hati, kayak nggak peduli sama orang yang punya hati apa enggak, gampang baperan apa atau enggak, gampang nangis atau enggak. Kayaknya di mata dia semua perasaan itu sama-sama bisa dimainin dan dibercandain. Lo ganteng banget kalau keringetan, ucap gue. Males ah, dia cemberut. Kalau keringetan kan aku jadi bau dan kamu nggak mau deket-deket aku. Ini anak kenapa jadi aku kamu sih? Tolong dong, gue udah mau sampai rumah dan belum mau ninggalin dia. Semoga 5 rambu lalu lintas lagi. Bentar, kenapa ya banyak errornya banget malam ini? Enggak, koneksiku baik-baik saja aja. Oke, ya lanjut ya. Sorry. Enggak men, masih buffering. Aku nggak ngerti nih buffering apa lagi. Oke. Oh, ini anak kenapa sih jadi aku? Oke. Tolong dong, gue udah mau sampai rumah dan belum mau ninggalin dia. Semoga 5 rambu lalu lintas lagi di depan bisa merah semua. Atau macet-macetan seru apalah. Biar gue bisa sama-sama terus bareng Deva sore ini. Oh ya, emang realitinya nggak apa-apa deh. Atau macet-macetan seru apalah, biar gue bisa sama-sama terus bareng Deva sore ini. Pasalnya dia lagi menawan banget. Rasanya pengen gue foto. Foto jangan ya. Dev, aku menghela nafas berat. Berani atau enggak ya? Tapi ya harus diberaniin. Masa iya mau terus-menerus terjebak di zona seperti ini? Kalau mau ya lanjut dan kasih status. Kalau enggak ya udah tinggalin. Lo ngerasa lagi disia-siain seseorang gak sih? Tanya gue hati-hati. Dia mengernyit. Paham kalau arus pembicaraannya udah berbeda. Tapi masih dengan senyuman. Mungkin karena gak enak kali ya sama gue. Lo ngerasa disia-siain, Pril? Mampus. Jawab jujur apa enggak nih? Ya lo ngerasa ngebaperin orang gak sih? Gue mulai kesal. Nada bicara gue udah sedikit bergetar. Jadi sampai sini lo baper sama gue? Hah? Maksudnya apaan ya? Bentar. Agak annoying sih. Tapi gak apa-apa deh. Nah, maksudnya apaan ya? Kalau beneran didorong dan jatuh sejatuh-jatuhnya dari ketinggian, sampai gak tahu gue harus jawab apa. Selama ini kan gue cuma bercanda, tambahnya. Tak merasa bersalah dan berdosa. Biasa aja, gak ada beban. Jadi selama ini lo anggap perasaan gue bahan candaan. Gue gak nyuruh lo punya perasaan ke gue, Pril. Oke, sekarang sudut pandang Deva. April jadi mau nangis gini. Emang gue jahat banget ya? Jawab dong, gue udah kelewat jahat ya? Iya, itu tadi chapter 12. Sorry ya, yang di reality mungkin gak terlalu bagus keterimanya. Soalnya emang reality malam ini ternyata emang lagi error. Dan ya emang begitu, ya udahlah. Untungnya aku nyimpen backup rekamannya sih. Jadi kalau mau nonton behind the scene-nya bisa cek di YouTube aja. Atau sambil siaran ulang gitu. Kayaknya malam ini ceritanya sampai situ deh.
Ya, sampai Deva yang nggak peka sama perasaan April yang berasa dimainin di situ. Oke, sesuai janji ya. tadi sebelum apa? Tadi aku sebelum mulai udah ancang-ancang gitu mau sambil ngeran. Ya udah beres 2 chapter aku ngeran deh ya. Ini hal yang kenapa dulu waktu zaman sekolah aku nggak begitu nggak begitu baca teen lit. Soalnya teen lit isinya begini gitu, kayak soal cewek dan cowok yang berusaha yang lucu-lucuan jatuh cinta kayak gitu. Iya, setelah kasmaran terus kayak ada obstacle-nya, terus mereka kayak berusaha ngelewatin obstacle itu, terus pada akhirnya entah mereka bersama atau entah mereka nggak bisa bersama kayak gitu. Dulu waktu sekolah aku nggak melihat kalau alur cerita semacam itu menarik atau worth my time gitu. Aku nggak begitu suka baca teen lit. Aku juga bahkan kalau di komik ya aku nggak suka baca komik romance in general gitu. Ironisnya 10 tahun kemudian aku bikin komik romance, tapi ya let's put that aside ya. Kita belum ngomongin sampai situ. Dulu aku ngerasa kayak alur cerita dimana karakter cewek dan cowok yang berusaha untuk apa ya, kayak berusaha saling kenal atau berusaha saling jatuh cinta tuh bukan plot yang bisa aku nikmatin gitu. Nggak tahu ya, dulu waktu sekolah bukan itu yang ingin aku baca, bukan itu yang aku cari dalam literatur tuh, bukan itu, dan nggak menarik juga buatku. Tapi setelah sekian tahun kemudian, setelah coba eksperimen sana sini, kalau nggak salah tahun 2019 2018 kemarin, waktu aku nyoba bikin komik dengan lebih serius gitu di webtoon, aku sadar ternyata genre semacam itu yang apa ya, yang sebenarnya aku nggak bilang kalau aku nggak jago sih, cuma nggak ahli juga, cuma aku bisa bawainnya dengan cukup baik ya, mungkin kayak gitu ya. Ternyata genre yang apa sih, genre yang dulu aku nggak tertarik, sekarang jadi genre yang paling apa yang paling yang bisa aku bawain dengan cukup baik gitu. Kalau buat di komik kayak terakhir Move On tuh basically romance, cuma ada apa, selingannya rada-rada nge-thrill, rada-rada psikologikal gitu, tapi plotnya sebenarnya plot romance. Dan itu kayak aku butuh waktu cukup lama buat sadar kalau sebenarnya yang berusaha aku tulis di sini adalah sebuah cerita romance. Dan lu mau sampai kapan ngebohongin diri lu sendiri dengan bilang ini cerita kayak dark psikologi gitu? Enggak men, dark psikologi nggak semanis itu. Emang ironis sih, dan itu butuh proses cukup lama kayak. Dan aku jadi mulai tertarik buat baca genre itu, kayak genre teen lit kayak gitu, atau cerita yang kayak cerita kapal kertas atau yang kayak Dylan tuh ya baru belakangan ini, baru bulan-bulan ini. Dan jujur dari situ aku belajar banyak loh. Iya, aku jadi ngerti apa yang selama ini aku lakuin kayak tanpa sadar tuh, ternyata oh iya, ternyata orang juga melakukan ini ya. Ini yang secara tanpa yang nggak sadar coba aku sampaikan waktu itu kayak gitu. Jadi lebih aware aja. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah sekarang aku udah bisa nikmatin genre cerita semacam ini? Mungkin gak seogah dulu ya.
Iya, dulu kalau ditawarin aku bakal ogah banget gitu, nggak, bukunya bahkan nggak aku lirik, tapi sekarang mungkin bukunya bakal aku lirik dan mungkin beberapa chapternya bakal aku baca. Tapi ya udah, buat buat itu aja, mungkin buat riset, mungkin buat riset. Aku biar gimana pun aku harus apa sih, aku harus bentar, garuk-garuk pantat dulu ya. Aku harus aku harus tetap relatable dengan target audiensku. Aku harus tetap nyambung, ngobrolnya tetap harus nyambung dengan audiensku seperti itu. Jadi ya harus tetap up to date dengan cerita-cerita macam gitu. Welcome Pocongkun, datang-datang udah follow tuh, belum likes belum apa. Ya udah, ya bener, udah. Oh, bukan akun real ternyata. Jadi kayak akun tuyulnya gitu. Oh, akun tuyul. Aduh anjir. Iya men, itu jokes aku semalam. Ya reality katanya lagi ada bersih-bersih akun tuyul gitu. Jadi akun tuyul jadi nggak bisa dipakai buat nge-support event. Terus aku bilang, oh ya sekarang reality mereka nge-hire pemburu hantu gitu. Yoi. Iya, kebayangkan Ustadz Senopa apa sih? Soleh Patih gitu. Iya, dia bersih-bersih di reality. Iya, ngeberantas akun-akun tuyul. Reality error sampai avatar kadal berubah jadi cewek di gue. Wanjir. Nah, screenshot dong please. Iya. Yeah. Terus cantumin di Discord. Ntar aku kasih caption. Aduh anjing. Itu lucu banget anjir. Iya, tolong screenshot ya. Iya. Share di Discord. Ntar aku kasih caption. Aduh anjing. Avatarnya jadi cewek di dia dong. Aduh. Tapi ya udah deh. Udahlah, closing lah. Tadi aku ngerannya udah ya. Ngeran soal teen lit. Lagi apa sih? Kembali aku tekankan kembali. Sampai sekarang aku nggak bisa nikmatin genre teen lit kayak apa ya, lebih dari sebatas untuk observasi dan riset doang. Aku nggak begituin sama cerita-cerita begitu. Walaupun kenyataannya aku menulis cerita semacam itu ya, tapi kalau buat bahan hiburanku sendiri bukan cerita seperti itu yang aku baca. Iya, kayak gitu mungkin. Tapi aku di luar itu aku bersyukur sih, maksudnya ama pembaca yang udah baca webtoonku ya udah baca move on di webtoon atau di Tapas atau bahkan di Patreonku. Thank you banget yang udah appreciate, yang udah ngasih komen, yang udah jadi patron. Walaupun ceritanya udah hampir setengah tahun aku abaikan, terbengkalai begitu saja. Aku pengen secepatnya kembali ngegambar, pengen banget. Yoi. Thank you nak. Aduh anjing, dimemein dong. Iya, aku pengen secepatnya ngegambar, cuma aku masih harus di sini sih. Balik lagi ya. Aku harus ngebangun audiensku dulu. Soalnya aku nggak bisa ngegambar gitu aja kalau apa ya. Aku sadar aku bukan orang yang semudah itu untuk dikenali sama orang. Jadi, dan aku tahu apa yang aku sampaikan lewat komikku, lewat gambarku, lewat ceritaku tuh bukan hal yang mainstream gitu ya, bukan hal yang wajar untuk dibicarain kayak gitu. Jadi ya aku harus ngebangun fanbaseku sendiri sebenarnya. Kemarin itu yang kurang waktu aku ngomik. Aku nggak punya fanbase, makanya komiknya bakal mudah banget untuk menghilang, untuk flop tengah-tengah. Soalnya fanbase-nya belum ada. Cara ngebangun fanbase gimana?
ya dengan hadir tiap hari di depan audiens mau kayak gini ya salah satu ya pasti aku bikin konten gini juga kan buat ngebangun fanbase sebenarnya. Serius, kok bisa baca webtoonku? Aku simpen ya emang. Thank you ya nak. Thank you loh aja. Ceritanya emang rada-rada twisted sih ya. Aku tahu. Ada. Oh lu liatnya di kanvas. Itu Inggris ya? Iya. Sebenarnya di webtoon Indo juga ada. Aku kalau nge-upload ke semuanya gitu. Webtoon Indo, webtoon English, kanvas, kanvas ya, kanvas. Iya. Tapas apa sih? Ya, ketapas. Ya mungkin tahun-tahun atau kedepannya aku bisa ngomik dengan lebih bebas. Iya, tanpa harus ngikutin platform maunya kayak gimana. Kalau fanbase-nya udah ada, kalau apa ya? Ya Patreon kan buat itu kan, buat fanbase. Kalau fanbase-nya udah ada, mungkin aku nggak harus selalu ngikutin maunya platform kayak gimana atau maunya editor kayak gimana. Aku bisa lebih bebas dalam berekspresi kayak gitu. Itu sih yang aku cari. Namanya memang kanvas, bukan kalau webtoon yang belum official. Iya bener, tapas sebenarnya yang tadi aku cari. Ya aku juga upload di tapas. tapas.io. Iya, saking udah lamanya nggak kesana aku lupa itu tapas. Aku tuh upload di tapas, webtoon Inggris sama Indo, sama di Quiku gitu ya. Iya, Quiku. Di Quiku juga aku upload kayak web novel gitu. Web novel tuh di Quiku doang ya? Ya kayaknya di Quiku doang deh. Ya balik lagi sih, aku nggak ngerasa karyaku itu waktu itu ngasih impact terlalu besar juga, jadi ya udahlah ngebangun fanbase dulu. Iya fanbase nya sebenarnya kalau webtoon kalau ceritanya bagus pasti lama-lama juga ada. Iya aku nggak bisa terus-terusan nge-maintain cerita bagus nah. Iya. Iya itu juga yang baca cuma arc pertamanya doang yang meledak, kejar arc keduanya melempem. Begitu mau masuk arc-nya ketiga kayaknya nggak perlu deh. Aku nggak bisa terus-terusan bikin cerita bagus. Ada aja yang iya. Ntar deh aku lanjutin. Ya aku pengennya nge-webtoon gitu, jadi sambil pas proses gambarnya juga di streaming sih. Iya jadi live juga gambarnya, pengennya begitu sih. Jadi ya pengennya ya aku sesegera mungkin lah. Aku juga udah berapa bulan terakhir ya nggak gambar kayak gitu, kayak kerjaan juga sih sebenarnya. Iya kemarin tuh webtoon tuh sebenarnya udah ngasilin duit nah. Webtoon tuh udah ada duitnya, cuma duitnya nggak nutup bulanan kayak gitu. Terus aku mikir aduh biar nutup gimana ya, aku coba kerjaan freelance gitu aja. Makanya aku ngambil kerjaan freelance kan, biar nutup dulu. Banyak loh gear yang sebenarnya bisa aku apa ya, kemarin tuh kayak buat alat-alat buat streaming kayak gitu. Aku belum baca sih kemarin. Nggak apa sih, masih belum ada konsistensinya. Aku buruk banget soal konsistensi, jadi ya begitu. Tapi aku pun masih belajar sih soal itu, jadi kedepannya semoga lebih baik. Aku pun semoga kedepannya bisa lebih konsisten. Semoga kedepannya lebih sabar. Ya aku kadang nggak sabaran juga. Nah ini broadcastnya udah aku tutup ya. Tadi closingnya, sekarang closingnya.
Jadi broadcastnya aku tutup ya. Aku banyak cerita, banyak curhat sebenarnya malam ini ketimbang bacanya, tapi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap mudah-mudahan tetap tetap bisa dinikmatin. Oh iya, lo emang bikin apaan? Aku nggak tahu apa-apa soal lo. Iya, kenapa kenapa kita jadi searah gini sih? Kenapa? Iya, mungkin mungkin kedepannya juga aku sambil sambil mencari tahu sebenarnya Hana Natsuki itu siapa anjir. Aku juga gambar. Oh ya? Serius? Aku cari deh. Tapi bukan webtoon. Really? Oh, ngilus gitu. Lu buka komisi nggak, nak? Iya. Lu buka komisi nggak? Lu mau nggak jadi asisten asisten gua, nak? Anjir. Main tembak gitu aja. Aduh anjir. Iya Dal. Dal gini Dal, lu nggak bisa main tembak gitu aja sama cewek Dal. Lu PDKT dulu terus atau iya ada gitu prosesnya. Lu main tembak gitu aja anjir. Malu-maluin anjing. Mana recordingnya belum kelar lagi. Aduh anjing. Aduh anjing. Mana aduh. Aduh anjing mana recordingnya. Aduh, udah ya. Aduh serius aku awkward banget. Udah recordingnya aku tutup ya. Thank you YouTube. Aduh sorry banget. Aduh anjing mukaku nggak nahan anjir. Untung aku nggak ngeliatin muka di sini tapi serius anjir. Udah nak nggak usah dijawab nak ya. Itu tadi aku agak tolol aja sih ya udah. Udah anjir aku bodoh ya udah recordingnya aku stop di sini ya. Thank you YouTube.